Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, setelah sampainya kita pada bagian 4 ini ya, yaitu aqsamul i'rabi. Apa aqsamul i'rabi? Yaitu pembagian i'rab. Nah, di sini kita lihat di kutipan dari kitabnya ya, dari kitab Jurumiyah. Di sini ada babul i'rabi. Bab ini menerangkan tentang i'rab. Apa sih i'rab itu? Al-i'rabu huwa ta'zirul awakhiril kalami lil ikhtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafdan aw takdiron. Apa artinya? Dan nanti di akhir video saya perlihatkan ya apa artinya ini. Di sini yang perlu diketahui adalah setelah ini, apa itu aqsamuhu arba'atun. Jadi pembagiannya i'rab itu arba'atun, ada 4. Apa saja? Raf'un 1 rafa, wa nasbun 2 nasab, wal khafdun 3 khafad atau jar, wal jasmun, dan yang keempat adalah jazm. Nah, kita lihat di tabel di sebelah sini ya. Di sini ada aqsamul i'rabi seperti tadi, yaitu rafa, nasab, khafad, kemudian jazm. Nah, kemudian di sini ada kalimat. Nah, kemarin kita sudah belajar kalimat, yaitu kalimat ada isim, fiil, dan huruf. Nah, ini sudah saya sejajarkan tabelnya ya. Oke, sekarang ar-raf'u. I'rab rafa maksudnya seperti itu. I'rab rafa ini dialamati dengan harokat dhammah. Jadi kalau ada kalimat menggunakan bahasa Arab kemudian terakhirnya itu berharokat dhammah seperti ini, nah itu dinamakan i'rabnya i'rab rafa. I'rab itu apa sih? Nanti dijelaskan ya pelan-pelan di akhir video. Seperti contoh di sini i'rab rafa yang masuk pada kalimat isim. Nah, contohnya mana? Ja'a Zaidun. Nah, kalimat Zaidun di sini i'rabnya rafa. I'rabnya rafa nih bisa dilihat ya, dhammah tanwin. Dhammah itu menjadi alamatnya i'rab rafa. Kemudian dalam kalimat fi'il, nah i'rab rafa masuk pada kalimat fi'il, contohnya mana? Yadhabu Zaidun. Nah, lihat di sini ada ba yang disukun. Yadhabu Zaidun. Nah, kalau kata yadhabu di sini menggunakan i'rab rafa. Nah, kemudian ada lagi i'rab nasab. Nah, nasab ini dialamati dengan harokat fathah. Nah, contohnya i'rab nasab yang masuk pada kalimat isim ini, ra'aitu Zaidan. Nah, akhir kalimahnya berharokat fathah. Maka itu i'rab nasab yang masuk pada kalimat isim, contohnya ra'aitu Zaidan. Nah, mudah bukan? Gampang sekali dipahami ya. Kemudian i'rab nasab yang masuk pada kalimat fi'il di sini contohnya ra'aitu ayyadhaba Zaidun. Kata-kata yazhaba di sini berharokat akhir nasab atau fathah, dan ini menjadi alamatnya i'rab nasab ketika jatuh pada kalimat fi'il. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu khafad atau jar ya. Kita sebut saja khafad. Khafad di sini, i'rab khafad di sini dialamati dengan harokat kasrah. Contohnya marartu bi Zaidin. Nah, kata bi Zaidin di sini berharokat akhiran kasrah. Karena kasrah adalah menjadi alamatnya i'rab khafad ketika masuk pada kalimat isim. Kalau khafad masuk kalimat fi'il, nah di sini ada titik-titik, itu artinya tidak ada. Karena kalimat fi'il tidak bisa dimasuki i'rab khafad. Begitu pula dengan jazm. Nah, jazm di sini dialamati dengan harokat sukun. Alamat itu maksudnya tanda ya. Tandanya dia tandai dengan
akhiran harokat sukun. Contohnya mana pada kalimat isim? Nah, di sini titik-titik artinya tidak ada. Kemudian di kalimat fiil ya. Di sini ini ditarik lurus. Nah, ini contoh pada kalimat fiil yang i'rabnya jazm. Contohnya lam yadhhab zaitun. Nah, yadhhab di sini i'rabnya adalah jazm karena berharokat sukun. I'rab jazm yang masuk pada kalimat fiil, begitu maksudnya ya. Dan di sini fiil ini maksudnya adalah fiil mudhari', bukan fiil madhi. Kalau fiil madhi nanti jatuhnya kepada bina. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan apa itu bina ya. Sementara ini fiilnya fiil mudhari' terlebih dahulu. Nah, tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa al-i'rabu huwa ta'ziru awakhiril kalami ihtilafil awamil dahilati 'alaiha lafdhan au takdiron. Nah, di sini sudah saya kasih footnote di bawah, yaitu i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhirnya sebuah kalimat seperti itu ya, dikarenakan beda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut. Nah, di sini ada amil nih. Apa sih amil? Nah, di sini di bawahnya juga saya kasih tambahan footnote. Amil merupakan penyebab yang menyebabkan suatu kata di dalam kalimat bahasa Arab bisa berubah harokat pada akhir kalimat dan juga mempengaruhi artinya. Nah, nih saya kasihkan satu contoh. Lam yadhhab zaitun. Amilnya mana? Amilnya adalah kata lam di sini. Loh, kenapa lam jadi amil? Karena begitu ada lam di sini, maka kata sesudahnya lam pasti berharokat sukun. Nah, di sini lam ya kedudukannya menjadi amil yang masuk pada kalimat fiil, sehingga mempengaruhi kalimat fiil harokatnya harus dijazm. Nah, lam ini juga dikenal dengan amil jawazim. Nanti ada beberapa amil ya. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan amil nawasib, tapi ini seharusnya pembelajaran di pertemuan yang akan datang ya, tapi nggak apa-apa kita bocorkan dikit-dikit nanti biar tahu kenapa kok an kok yadhaba, kalau lam kok yadhab. Nah, ini lam dinamakan amil jawazim yang masuk pada i'rab jazm. Kalau an pasti setelah an berharokat fathah. Kenapa bisa begitu? Karena an adalah amil nawasib yang tugasnya adalah menasobkan kalimat setelahnya, kira-kira begitu. Sudah sampai sini paham ya? Ini i'rab ini pembahasan yang paling penting karena intinya di nahwu ya ini i'rabnya ini perubahan dari satu harokat kalimat ke kalimat lainnya. Kok bisa berubah? Kok bisa gini? Nah, di sini adalah kuncinya aqsamuhul i'rabi. Ini kita perhatikan betul-betul ya. Ini jangan sampai gagal paham di materi yang ini di bagian 4 ini. Yang perlu kita ketahui adalah pembagian i'rab itu ada 4. Apa saja? I'rab rofa, i'rab nasab, kemudian i'rab khafad atau i'rab jar, kemudian i'rab jazm. Kemudian yang di sini adalah alamatnya. Alamat itu tanda-tandanya. Kalau fathah berarti i'rabnya nasab, kalau kasrah berarti i'rabnya khafad, seperti itu. Meskipun seperti itu nanti di beberapa kasus gitu ya, di beberapa lafal itu nggak harus harokatnya sesuai dengan amil ini, tapi itu nanti kita bahas, nanti kita pelajari pelan-pelan dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.